perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan salat jenazah. Jadi salat jenazah ada keutamaannya. Tapi jangan terlalu semangat mempraktekannya sampai nanti pulang kok nggak ada yang mati ya. Nah, jangan gitu. Mentang-mentang sudah belajar ilmu salat jenazah dan keutamaannya, terus tengok kok nggak ada yang mati-mati ini. Jangan gitu nggih. Tetap kita harapkan semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang boleh Ustaz mendoakan panjang umur, boleh. Nabi pernah mendoakan sahabatnya panjang umur. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya hasan atau sahih. Nabi bersabda kepada sahabatnya namanya Ruwaifi'. Kata Nabi, la'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'. Semoga engkau panjang umur wahai Ruwaifi'. Tentu maksudnya panjang umur yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Islam itu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Tapi sebaliknya syarrun nas, seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Itu tambah tua tambah jadi. Jadi tua-tua keladi, tambah tua tambah jadi. Diriwayatkan oleh jamaah sekelompok ahli hadis maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man tabi'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang mengiringi jenazah dan salat atas jenazah tersebut, maka falahu qiratun, baginya satu qirat. Nama ukuran besar kira-kira 1/16 dirham. Ada yang mengatakan qirat itu satu gunung Uhud. Waman tabi'aha, dan siapa yang mengikutinya, hatta yufragha minha, hingga selesai ia dimakamkan, atau hingga selesai penyelenggaraan perawatan jenazah itu berarti sampai dimakamkan. Gak cuma mengiringi tapi mensolatkan juga sekaligus mengantarkan sampai selesai semuanya, sampai dimakamkan berarti. Maka falahu qiratani, baginya 2 qirat. Asgharuhuma, paling kecilnya
qirat itu adalah mislu Uhudin, seperti gunung Uhud, itu paling kecilnya. Au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, mislu Uhudin, seperti gunung Uhud. Dengan kata lain, orang itu kalau takziah, apalagi ikut mensolatkan jenazahnya, apalagi sampai mengiringinya sampai ke pemakaman hingga selesai semuanya, maka baginya pahala minimal paling kecil itu 2 gunung Uhud, kira-kira gitu. Dan ini gambaran tentang betapa besar dan beratnya amalan itu. Ya, jadi jangan diremehkan. Itu pahala dari takziyah. Dan ingat, takziyah itu intinya menggembirakan orang yang sedang kena musibah, meringankan beban orang yang sedang kena musibah. Makanya kalau takziah jangan memberatkan, tapi meringankan. Adapun kemudian dengan senang hati tuan rumah menyuguhkan makanan bukan atas paksaan, maka itu diperkenankan, sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894 itu. Pernah Nabi itu takziah dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Beliau pulang, dalam perjalanan pulang itu dihadang oleh pembantu rumah tangga orang yang kena musibah itu. Kata pembantunya, "Ya Rasulullah, diaturi pinarak, kembali lagi ke rumah tadi." Begitu Nabi sampai di rumah itu, ternyata dihidangkan makanan. Dalam riwayat itu disebutkan para sahabat ngelihat Nabi makan enggak ya, Nabi makan enggak ya. Enggak berani makan para sahabat. Ternyata Nabi kerso makan. Maka semua ikut makan, gitu. Pas mau nyentuh daging kambing, Nabi enggak jadi. Kata Nabi, "Mana tuan rumahnya?" Aukamakal. Tuan rumahnya datang, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa daging kambing ini haram?" Kata tuan rumahnya, "Tadi untuk menghidangkan makanan ini, saya suruh pembantu saya beli kambing. Rupanya nggak ada yang punya kambing tetangga saya. Ada seorang istri punya kambing milik suaminya, dijual tanpa seizin suaminya." Nah, itu tidak boleh. Kata Nabi, lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadi bukan karena kambing itu haram, tapi karena akadnya yang salah. Maka kemudian Nabi suruh dibagikan ke para tawanan. Nah, para tawanan ini adalah orang-orang yang maksudnya saat itu ya bangsanya budak-budak itu maksudnya. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang yang mengatakan itu kan harta peninggalan mayit, itu kan harta waris, tidak boleh dibagikan ke orang dalam bentuk makanan begitu. Oh iya, yang dimaksud di sini ya tentu bukan dari uang itu, bukan uangnya si mayit, tapi dari uang mungkin pribadi. Ya, istrinya misalnya punya uang sendiri, atau anak-anaknya punya uang sendiri misalnya. Atau dari orang-orang yang takziah itu dibagikan kembali ke orang-orang ini, silakan aja. Tapi kalau memaksa, maksudnya orang ini dipaksa, ditekan, maka itu tidak boleh. Kalau dipaksa dan ditekan itu tidak boleh. Nah, kalau atas kemauan sendiri dengan ketentuan tadi itu ya, maka itu diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian intinya jangan sampai orang yang kena musibah kematian itu udahlah jatuh ketimpa tangga pula gitu. Itu kasihan. Kemudian yang kedua diriwayatkan pula oleh Muslim dari Khabbab radhiyallahu an. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Khabbab radhiyallahu an bahwa ia menanyakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apakah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kan lahu qiratani min ajrin.
kullu qiratin mislu Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu mislu Uhudin fa ursila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma khabbaban ila Aisyah radhiyallahu anha yas'aluha an qawli Abi Hurairah radhiyallahu anhu thumma yarji'u ilaihi fa yukhbiruhu ma qalat faqala qalat Aisyah radhiyallahu anha sadaqa Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma laqad farratna fi qararit katsiratin. Siapa yang turut keluar bersama jenazah dari rumahnya, menyolatkannya, lalu mengiringinya sampai dimakamkan, dia akan beroleh pahala sebesar 2 qirat, yang berat masing-masing adalah seperti gunung Uhud. Dan siapa yang hanya menyolatkannya, ia akan beroleh pahala seberat gunung Uhud. Enggak sampai memakamkan, cuma sampai sholat aja. Maka Ibnu Umar pun mengutus Khabbab menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha buat menanyakan ucapan Abi Hurairah radhiyallahu anhu tersebut, dan disuruhnya kembali buat menyampaikan bagaimana hasilnya. Kata Khabbab kemudian, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha benarlah apa yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Ujar ulas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguh selama ini kita telah mengabaikan pahala berkirat-kirat banyaknya. Jadi gara-gara abai, tidak mau atau meremehkan pahala takziah, tidak jarang orang itu kehilangan kesempatan banyak mendapatkan pahala yang berkirat-kirat itu. Makanya ibu-ibu, termasuk saya sendiri ya, nah, itu sebisa mungkin takziah itu ya minimal sampai mensolatkan jenazahnya. Kemarin rumusnya gimana Bu? Kalau ibu takziah, asal jenazahnya sudah dimandikan walaupun belum dikafani, itu sudah bisa disolatkan. Misalnya ibu takziahnya kepagian, karena meninggalnya malam, kita takziah pagi-pagi meruput karena kita mau buru-buru kemana gitu. Tapi sudah dimandikan jenazahnya, nah, walaupun belum dikafani, sudah boleh disolatkan, gak apa-apa. Ustadz, kadang posisi jenazah tidak menghadap ke arah kiblat, Ustadz, gimana? Kalau memang kondisi tidak mungkin karena misalnya masih mau dikafani, misalnya gitu ya, karena tidak mungkin, maka kita gunakan pendapat para ulama tentang jenazah COVID yang dulu pernah ada jenazah COVID itu disolatkan, sementara jenazahnya di belakang, nggak di depan. Karena nggak bisa masuk ke masjid. Boleh nggak begitu? Kata para ulama boleh, tidak apa-apa. Karena kondisi. Nah, jadi kalau karena kondisi ya tidak apa-apa. Kalau kemarin itu ada jamaah saya kayak gitu juga, udah dikafani, cuman belum sholatkan di masjid. Sudah ada yang sholatkan yang pertama, beliau yang kedua. Cuman posisinya nggak persis menghadap ke arah kiblat. Jadi misalnya kiblat di sini, jenazahnya itu di sini misalnya gitu. Enggak persis ke arah kiblat ini. Akhirnya nanya ke saya, gimana Ustadz itu? Oh, udah apa-apa, sholat aja ibu. Kan posisi sholat itu kalau perempuan di pinggang, kalau laki di kepala. Oh, itu keutamaan aja. Kita nggak harus persis di bagian kepala atau, yang penting dia di depan kita. Dan antara utara dan selatan itu kiblat, sebagaimana hadis Nabi al-kamakal, antara timur dan barat itu kiblat. Karena Nabi kan berada di sebelah utaranya Mekah, sehingga Nabi itu kalau sholat menghadap ke arah selatan. Kata Nabi antara timur dan barat itu kiblat. Jadi kalau kita antara utara dan selatan itu kiblat. Jadi asal walaupun agak kesana dikit menghadapnya nggak apa-apa, disesuaikan arah jenazahnya. Atau jenazah samping kita sebelah sini nggak persis di bagian kepalanya juga nggak apa-apa. Yang penting kita menghadap ke arah kiblat. Gitu. Jadi nggak harus pas gitu. Pun.
Sekarang syarat-syaratnya sekarang. Syarat-syaratnya. Salat jenazah termasuk dalam ibadah salat. Maka disyaratkan padanya syarat-syarat yang telah diwajibkan pada salat-salat fardu lainnya. Baik berupa kesucian yang sempurna dan bersih dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi berlaku aturan salat, Bu. Pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Terus menghadap ke arah kiblat. Suci pakaian dan badan serta tempat dari najis misalnya. Yaitu kriterianya gitu. Termasuk menghadap ke arah mana, Bu, tadi? Kiblat. Yang menghadap kiblat kita, bukan jenazahnya. Kalau jenazahnya tergantung kondisi tadi. Tapi memang yang betul dan yang utama itu di depan kita. Diriwayatkan dari Nafi' radhiyallahu anhu rahimahullah oleh Malik bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, oleh Imam Malik maksudnya, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak boleh seseorang menyolatkan jenazah kecuali dalam keadaan suci. Kalau tidak punya wudu dulu. Hanya terdapat perbedaan di antaranya dengan salat-salat fardu yang lain mengenai waktu. Karena pada salat jenazah ini tidaklah disyaratkan tetapi ia dapat dilakukan pada sembarang waktu bila ada jenazah. Bahkan menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, walau pada waktu-waktu terlarang sekalipun. Tetapi Ahmad, Ibnu Mubarak dan Ishaq menganggap makruh melakukan sholat jenazah waktu terbit matahari, waktu istiwa dan saat terbenamnya, kecuali jika dikhawatirkan membusuknya mayat. Saya mau terangkan dulu, Bu, ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa jenazah itu tetap tidak boleh disolatkan di waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang itu misalnya saat matahari terbit hingga setinggi penggala. Saat matahari di tengah waktu istiwa, kecuali hari Jumat. Dan yang terakhir, ya, saat matahari terbit hingga matahari sepenggala baru boleh. Saat matahari persis di tengah namanya istiwa, kecuali hari Jumat. Yang ketiga, saat setelah asar sampai matahari tenggelam. Nah, itu tidak boleh. Tidak bolehnya bukan haram, ya, makruh. Kecuali kalau jenazahnya sudah dikhawatirkan membusuk kalau nggak segera disolatkan dan dimakamkan. Itu beda bab. Itu tidak apa-apa pada waktu-waktu itu. Tapi umumnya ulama, termasuk yang saya pahami dalam mazhab Syafi'i, Hanafi juga, bahwa jenazah ini bisa disolatkan kapan saja, termasuk pada waktu-waktu yang terlarang sekalipun. Kenapa? Karena yang dilarang oleh Nabi di waktu terlarang itu bukan sholat jenazah, yang notabene hukumnya fardu kifayah, tapi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang dilarang pada waktu-waktu yang terlarang itu. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak ada sebabnya, kayak sholat hajat misalnya. Jadi sholat sunnah mutlak itu tahu-tahu pengen sholat itu aja. Tapi kalau ada sebabnya nggak apa-apa. Jadi sholat tudhi sababin, sholat yang punya sebab nggak apa-apa. Contoh tahiyatul masjid boleh, tidak apa-apa. Contoh yang lain misalnya sholat gerhana, tidak apa-apa. Ada sebabnya soalnya. Termasuk jenazah, sholat jenazah ada sebabnya nggak? Ada, kematian seseorang kan? Iya, berarti boleh, tidak apa-apa. Apalagi ini status hukumnya adalah, apalagi hukumnya fardu kifayah. Ya, Bu. Waktu matahari terbit hingga setinggi penggala. Iya. Waktu setelah itu waktu istiwa. Istiwa itu waktu matahari persis di tengah.
waktu matahari persis di tengah kecuali hari Jumat. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Saya ulang ya, pada saat matahari terbit hingga setinggi penggala. Yang kedua, saat matahari di tengah persis, istiwa namanya, kecuali hari Jumat. Yang ketiga, saat setelah asar sampai matahari tenggelam. Itu waktu-waktu sholat sunnah mutlak dilarang. Tapi kalau sholatnya ada sebabnya, termasuk sholat jenazah, boleh, tidak apa-apa. Walaupun ada yang melarang, tapi dengan hukum makruh, bukan hukum haram. Ada kalau Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah pendek yang saya baca ya, larangan sholat pada waktu-waktu tersebut bukan haram sebenarnya, makruh kalau yang saya baca ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak semua larangan itu nilainya haram. Kadang larangan itu makruh. Makruh itu apa, Bu? Dikerjakan tidak berdosa tapi ditinggalkan berpahala. Artinya yang lebih baik ditinggalkan. Itu walaupun boleh tapi tidak lebih baik, yang lebih baik ditinggalkan. Jangan sholat sunnah mutlak pada waktu-waktu itu maksudnya. Nah kalau ada orang pas terbit suruk itu, langsung sholat suruk isyraq, itu makruh. Tapi kalau dia tunggu sampai matahari setinggi penggala kira-kira 10 menit lebih lah. Kalau mau aman 15 menit, aman banget 20 menit, itu pasti aman deh. Nah itu baru aman, nggak makruh. Jadi yang betul, yang sahih itu ya sabar. Sabar nunggu matahari setinggi penggala. Saya pernah ngelihat langsung, saat itu saya masih di Jawa Timur, matahari terbit sampai setinggi tombak itu kira-kira 1 jam, 1 jam, 20 menit kira-kira. 10 menit saya lihat langsung, 10 menit kira-kira. Rukun-rukun sholat jenazah. Sholat jenazah mempunyai rukun-rukun yang mewujudkan hakikatnya hingga bila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan tidak dianggap oleh syarak. Kita sebutkan sebagai berikut. Rukun itu apa rukun, Bu? Rukun itu hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sholat jenazah, itu rukun namanya. Kalau ada ibadah, Bu, ada ibadah, ada syarat, ada rukun. Syarat itu apa, Bu? Syarat itu hal-hal yang harus dikerjakan sebelum ibadah, itu namanya syarat. Seperti harus punya wudu, harus suci dari hadas kecil, hadas besar, menghadap ke arah kiblat, berdiri bagi yang mampu kalau sholat fardu itu. Suci badan, suci tempat, suci pakaian dari najis, yaitu namanya syarat namanya. Masuk waktu itu syarat namanya. Kalau untuk sholat fardu ya. Kalau sholat jenazah, syaratnya itu ya tadi itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, terus kemudian suci pakaian, badan dan tempat, menghadap ke arah kiblat. Itu diantaranya. Nah sementara kalau rukun berarti ini apa, Bu? Hal-hal yang harus dikerjakan di dalam ibadah. Dalam hal ini ibadah sholat jenazah. Ini rukun namanya. Apa saja itu? Yang pertama berniat. Yang pertama berniat. Berniat berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lalu yang artinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata dan seterusnya itu di surah Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata dan seterusnya itu. Juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal itu dengan niat dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, begini, Bu. Bahwasanya amal itu dengan niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kedudukan niat terhadap amal itu ada kalanya menjadi syarat sah, ada kalanya menjadi syarat sempurna. Ini istilah, Bu, ya.
Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i bukan syarat tapi rukun. Tapi ini istilah dalam para pensyarah hadis. Ada kalanya niat itu Bu menjadi syarat sah. Ada kalanya menjadi syarat sempurna. Syarat sah contohnya dalam sholat, itu syarat sah. Kalau nggak niat nggak sah Bu. Ibu niat sholat fardu zuhur, harus niat itu dalam hati. Niat sholat fardu zuhur. Kalau menjadi makmum harus ngomong sebagai makmum. Karena Allah Ta'ala dalam hati mesti ngomong itu. Itu namanya niat namanya. Dan tempatnya niat di hati. Itu satu dulu. Nah, kalau ibu nggak niat, asal sholat gitu aja, nggak pakai niat, gerak hati nggak ada gerak hati, nggak sah sholatnya. Sama dengan puasa Ramadan, harus niat. Niat puasa Ramadan seharian besok fardu karena Allah Ta'ala. Niat puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala, dalam hati itu harus niat dalam hati. Dan kalau salat fardu wajib mengucap kata fardu, ditakyin namanya Bu. Kenapa kok harus ditakyin? Karena di waktu itu ibu bisa salat sunnah, tapi ibu kan mau salat fardu, makanya mesti diniatkan dalam hati, saya niat salat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya. Waduh, selama ini saya nggak begitu Ustaz. Tobat. Mulai sekarang ditata niatnya, niat salat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, dalam hati itu niat gitu. Nah terus kemudian kalau mengenai jumlah rakaat sambil menghadap kiblat itu nggak harus menyebut, itu nggak harus. Yang pokok itu adalah niat sholat fardu apa. Sebagai makmum sebutkan, kalau nggak sebagai makmum sendirian just dasar sebutkan dapat. Kalau menjadi imam sebutkan jadi imam, walaupun niat menjadi imam itu tidak wajib sebenarnya. Yang wajib itu niat menjadi makmum kalau dia bermakmum dalam hati. Mengenai jumlah rakaat menghadap ke arah kiblat itu tidak harus disebutkan. Itu seperti itu. Itu namanya takyin, menjelaskan dalam hati itu. Zakat juga sama. Zakat apa ini? Zakat mal, apa zakatul fitri atau sedekah, harus dengan niat. Kalau untuk zakat ya, supaya membedakan mana zakat yang wajib dan mana sedekah biasa. Termasuk mana wakaf, itu kan yang bedakan niat, yang bedakan. Niat dan akad nanti itu yang membedakan. Makanya saya ulang, niat dalam masalah ini menjadi harus wajib. Kalau nggak niat nggak sah. Tapi ada niat itu menjadi syarat sempurna. Syarat sempurna itu artinya walaupun ibu nggak niat, ibu tetap dapat pahala insya Allah, tetap sah. Contoh ini misalnya dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah, ibu-ibu nyiapin sarapan buat anak-anak. Karena saking biasanya, emang ibu sebelum masak niat dulu, saya niat masak, enggak kan? Asal bikin aja ya, asal kasih aja ke anak ya. Ke suami juga gitu kan, nyuci baju juga gitu kan, enggak semuanya niat kan, maksudnya gitu. Dapat pahala enggak? Dapat tetap. Karena posisi niat dalam hal ini sebagai syarat sempurna, bukan syarat sah. Jadi walaupun ibu gak niat, ibu tetap dapat pahala. Dan itu syarat sempurna, bukan syarat sah. Sehingga ibu tetap dapat pahala insya Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, maka. Tapi kalau niat, nilainya sempurna. Dalam hati niat masak ini karena Allah. Nah, itu nilainya 100. Kalau nggak niat, nilainya 70. Tapi masih lumayan lah. Bisa. Nikah itu karena Allah harusnya. Tapi tidak semua kita nikah karena Allah kan. Kadang sebagian nikah ya karena cuanteknya, karena kumisnya, karena dompetnya, karena bukan karena Allah, ngasal aja supaya asal nikah. Loh, asal syarat rukunnya dipenuhi sih tidak ada masalah. Dan niat dalam hal nikah itu tidak wajib. Tapi sah nikahnya walaupun tidak wajib. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, insya Allah bisa dimengerti.
Lanjut. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa yang mampu, itu syarat. Ini rukun. Di sini masukkan dalam kategori rukun ini berarti ini. Berdiri bagi yang mampu. Ini merupakan rukun menurut jumhur ulama. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan ini syarat. Maka tidaklah sah menyolatkan jenazah sambil berkendaraan atau duduk tanpa udzur. Berkata pengarang kitab Al-Mughni, tidak boleh menyolatkan jenazah sementara berkendaraan karena itu menghalangi sikap berdiri yang diwajibkan. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Thawr rahimahumullah. Dan menurut pengetahuan saya tidak ada yang menentangnya. Dan disunahkan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan sementara berdiri itu sebagaimana dilakukan pada salat biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa. Tangan kiri digenggam oleh tangan kanannya. Ada pula yang berpendapat tidak demikian, tetapi yang pertama tadi lebih kuat. Itu berdiri bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu, ya semampunya. Namanya juga nggak mampu berdiri. Dalam Islam itu enak. Nggak mampu ya semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada beberapa syariat itu yang dalam agama ini ya semampunya. Zakat bagi yang mampu, nggak mampu ya nggak usah zakat. Tapi kalau zakatul fitri hati-hati Bu ya, jangan mentang-mentang karena ibu berhak mendapatkan zakatul fitri, karena ibu dianggap mohon maaf tidak mampu oleh lingkungan, sementara dapat berasnya banyak. Kan saya lihat ada beberapa ibu itu dapat dari masjid ini, masjid itu, dikumpul-kumpulin ada 30 kilo misalnya gitu. Iya betul, saya lihat kan ada ibu-ibu kadang dapat kupon dari masjid ini, masjid ini, masjid ini, dari ustadz ini, lembaga ini. Dikumpulkan berasnya, kumpul ada 30 kilo. Boleh, tidak apa-apa, itu hak ibu, tidak apa-apa. Kan jarang-jarang punya beras banyak Bu ya, tidak apa-apa, silakan aja. Nah, tapi misalnya anggota keluarga ibu ada 3, suami, istri, anak misalnya itu. Kalau dikeluarin masing-masing 2,5 kilo, berarti 7,5 kilo. Kira-kira masih bisa nggak itu? Bisa, keluarin zakatnya. Dari harta zakat itu keluarin zakat ibu lagi. Kasih ke siapa Ustadz? Ke tetangga sebelah kanan kiri yang tidak mampu itu. Nah, gitu. Caranya gitu. Karena ibu wajib, kalau ibu sudah mampu untuk makan, apalagi 30 kilo kan bisa untuk beberapa hari ke depan. Taruhlah misalnya masih cukup lah untuk makan 3 hari ke depan, maka ibu harus zakatul fitri itu. Itu seperti itu. Kecuali dapatnya dikit. Kalau dikeluarin zakatul fitri habis, Ustaz kita nggak makan lagi. Ya jangan, kalau itu tidak, jangan. Itu seperti itu. Nah, gitu ya. Mampunya cuma 1 Ustaz, keluarin 1 zakatul fitri. Kalau nggak mampu ya dasar dipaksakan, namanya juga nggak mampu. Dan Allah Maha tahu. Yang penting harus jujur ya, jangan sampai tidak jujur. Allahu Akbar. Terus kemudian 3-4 kali takbir, ini rukun. 4 kali takbir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat ala Najasyi, salat atas jenazahnya Najasyi. Ini salat gaib ya. Fakabbaru arba'an, maka beliau takbir 4 kali. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Menurut mereka takbir dalam salat jenazah itu adalah sebanyak 4 kali. Ini juga merupakan pendapat Sufyan, Malik, Ahmad, Ibnu Barak, Syafi'i dan Ishaq rahimahumullah. Takbirnya yang pertama Allahu Akbar. Ini sambil niat salat jenazah ya. Allah, niat salat jenazah atas jenazah di depan kita ini atau yang gaib, fardu kifayah karena Allah Ta'ala ya. Dalam hati niat gitu ya, Allahu Akbar. Aduh susah Ustaz kalau bareng sama takbir. Boleh sebelumnya Bu, sebelumnya niat dulu. Sebelum takbir niat, boleh.
Asal segera ya. Begitu niat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah dalam hati ya karena Allah Ta'ala. Terus kita Allahu Akbar. Atau setelah takbir langsung niat juga boleh. Takbir dulu Allahu Akbar baru niat. Niat sholat jenazah niat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Dalam hati gitu. Kalau sanggup sambil takbir sambil niat Allahu Akbar. Kalau sanggup. Dalam mazhab Syafi'i itu idealnya berbarengan dengan takbir. Takbir yang pertama, terus baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, takbir lagi Bu, Allahu Akbar, baca sholawat. Sholawat mana Ustaz? Sholawat yang dalam sholat itu. Sampai innaka hamidum majid, Allahu Akbar, baru doakan. Kemarin terserah doanya apa saja dah. Syukur-syukur yang dari Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu waj'al jannata maswahu misalnya. Jadi ibu terserah, ibu nggak hafal Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu diulang-ulang juga nggak apa-apa. Silahkan. Yang keempat, takbir lagi, bisa langsung salam, bisa doakan lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu jenazahnya mau laki mau perempuan boleh Bu. Mau jenazahnya laki mau perempuan pakai boleh. Kata para ulama, kalau ibu pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu domirnya kembali kepada mayit. Mayit itu artinya orang sudah mati. Itu kata itu mudzakkar. Domirnya bisa menggunakan hu. Tapi kalau ibu menggunakan ha, mau laki mau perempuan juga boleh kata ulama. Allahumma ighfir lahu, mau laki mau perempuan boleh. Berarti kata ha itu domirnya kembali pada janazah. Janazatun itu kan muannas. Makanya sah tidak apa-apa. Jadi ibu mau Allahumma ighfir lahu untuk jenazah laki perempuan boleh sah. Ibu mau Allahumma ighfir laha untuk jenazah laki perempuan sah, tidak ada masalah. Kata para ulama gitu Bu. Enggak apa Ustaz Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu tok diulang-ulang boleh? Boleh enggak apa-apa. Nah, terus setelah itu takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firana wa lahu. Nggak hafal Ustaz, diem aja boleh nggak apa-apa. Karena itu langsung salam juga boleh nggak apa-apa. Takbir yang keempat itu langsung salam boleh nggak apa-apa. Takbir yang keempat itu. Jadi nggak harus berdoa. Yang takbir yang keempat. Kenapa? Oh Fatihah ya tasbih. Ya tasbih Fatihah yang pertama aja. Terus kemudian ya Fatihah boleh juga sih, Fatihah kan doa ya. Fatihah itu doa, boleh juga Fatihah juga boleh. Karena Fatihah itu doa. Soal mengangkat kedua tangan waktu takbir. Menurut sunnah tidaklah diangkat kedua tangan pada sholat jenazah kecuali waktu takbir pertama saja, karena tidak diterima keterangan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya waktu takbir sholat jenazah kecuali waktu takbir pertama saja. Berkata Syaukani rahimahullah, yakni telah menyebutkan pertikaian dan membahas alasan masing-masing. Kesimpulannya, ada keterangan yang dapat dijadikan alasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai soal mengangkat kedua tangan itu, kecuali pada takbir pertama. Adapun perbuatan dan ucapan para sahabat tidaklah dapat dijadikan alasan. Maka selayaknya lah bila mengangkat tangan itu hanya pada takbir pertama. Karena pada waktu yang lain tidaklah disyariatkan kecuali di saat perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, sebagaimana halnya pada sholat-sholat biasa. Sedang pada sholat jenazah ini tidak ada perpindahan itu. Oke, saya mau terangkan dulu. Kalau sependek yang saya ngaji, memang betul ada dua pendapat. Jadi ada yang gini Bu, takbir pertama ya, niat sholat jenazah ya, Allahu Akbar ya, Fatihah kan, selesai Fatihah Allahu Akbar gini aja udah. Nanti ketiga Allahu Akbar, yang ketiga masih gini aja. Yang keempat Allahu Akbar begini aja. Ini pendapat yang pertama. Jadi sholat jenazah takbir berulang-ulang, takbir ngangkat tangannya cuma sekali yang pertama aja. Yang berikutnya tidak usah ngangkat tangan. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua yang saya tahu ngangkat tangan. Jadi takbir pertama Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar mendoakan jenazah.
Allahu Akbar mendoakan jenazah lagi, atau diam langsung salam. Itu Bu, semua ada dasarnya sebenarnya. Tadi ada ucapan sahabat, ucapan sahabat, perbuatan sahabat. Itu kalau dalam mazhab Hambali dalil Bu, bisa dipakai itu. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i, kalau seluruh sahabat sepakat baru dalil namanya. Tapi perbuatan sahabat itu walaupun bukan dalil karena tidak sepakat misalnya, tapi dia menjadi referensi utama dalam memahami dalil gitu. Jadi tetap boleh diamalkan, tidak ada masalah. Nah, saya pernah nanya ke seorang ustadz ya. Beliau menjawab gini, dulu para sahabat Nabi itu yang di soft depan melihat Nabi itu ngangkat tangan. Maka berapa baris belakang itu kalau takbir ngangkat tangan, yang belakang nggak ngelihat. Jadi makanya mereka tidak ngangkat tangan. Ada yang mengatakan begitu. Bisa begitu, bisa. Nah, jadi buktinya sahabat ada yang bilang ngangkat tangan kan? Berarti kan beliau pernah lihat Nabi ngangkat tangan. Tapi ada yang mengatakan tidak ngangkat tangan. Ya sudah, itu kan beda pendapat. Dan beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan. Nggak usah berantem. Lagi pula ini salat fardu kifayah. Yang penting di kampung itu ada yang mensalatkan, selesai urusan. Kemudian berikutnya yang masuk dalam kategori rukun adalah membaca Al-Fatihah dan salawat Nabi kita Muhammad SAW secara sir atau bisik-bisik. Ini yang rukun. Yang rukun baca Fatihah, takbir kedua baca salawat, ini yang rukun. Berdasarkan apa diriwayatkan oleh Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah dalam musnadnya dari Abu Umamah Ibn Sahal radhiyallahu anhu bahwa salah seorang laki-laki sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepadanya, anna sunnata, sungguhnya yang sunnah fi shalat, dalam salat al janazah, di atas janazah, ayyukabbirul imam, adalah imam bertakbir, summa yaqra'u bi Fatihatul Kitab, kemudian dia membaca Fatihah, Fatihatul Kitab ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirran, secara sir, tidak dikeraskan, fi nafsihi, di dalam dirinya, summa yusalli, kemudian dia salat ala nabi, bersalawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yukhlisud du'a fil janazati fit takbirat, setelah itu memurnikan doa di dalam untuk jenazah di dalam takbir-takbir berikutnya, wala yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsi, qala fil fath isnadu sahihun. Jadi dan setelah itu pada takbir-takbir berikutnya hendaklah dia membacakan doa bagi jenazah tanpa membaca apa-apa lagi, kemudian memberi salam dengan berbisik, maksudnya tidak keras-keras. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sampai wabarakatuh boleh. Sanad hadis ini sahih. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Thalha ibn Abdullah katanya, solat itu aku salat Ma'am bin Abid bersama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah, di atas satu janazah. Faqara'a, maka beliau membaca fi Fatihah kitab Al-Fatihah. Faqala, maka beliau berkata, innaha minas sunnah. Ini yang sunnah ya, begitu itu. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan katanya ini menjadi amalan bagi sebagian ulama-ulama dari golongan sahabat Nabi dan lainnya. Mereka lebih suka membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan sebagian lagi berpendapat dalam salat jenazah ini tidaklah dibaca Al-Fatihah. Yang dibaca itu hanyalah pujian kepada Allah, salawat Nabi dan doa bagi mayat. Ini merupakan pendapat Tsauri dan lain-lain selama ulama penduduk Kufah. Di antara alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah ialah karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan salat seperti tersebut dalam sabdanya, salatkanlah teman sejawatmu. Sedang sabdanya lagi, tidaklah sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah apa Bu? Wajib. Sementara yang wajib lagi selain Fatihah apa tadi? Salawat. Setelah itu wis doakan jenazahnya. Tadi kalau Ibu bingung doanya, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, diulang-ulang boleh, tidak apa-apa. Atau diam aja juga tidak apa-apa, dalam hati, berarti mendoakan dalam hati, tidak apa-apa. Nah, jadi bebas saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan.
Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Nggih, monggo Bu Sutira. Nggih, monggo. Dia tiap hari puasa sunnah. Puasa kecuali hari tasyrik, hari Idul Fitri. Terus Ramadan puasa wajib ya, otomatis ya. Terus maksudnya pertanyaannya apa pertanyaannya? Hukumnya apa gitu? Pertama saya tidak tahu beliau puasa apa ya. Mungkin puasa dalail kali ya. Ada namanya itu dalail khairat. Jadi dia puasa dalail biasanya. Puasa dalail itu sepanjang tahun. Tidak tahu sampai berapa tahun itu. Dia sambil mengamalkan dalail. Dalail itu wirid-wirid tertentu. Diambil dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama. Itu dalail, namanya dalailul khairat namanya. Itu puasanya tiap hari kalau yang mau puasa. Secara hukum boleh aja asal dia mau dan mampu. Cuman kalau saran saya biasa-biasa mau nih. Puasa Senin Kemis, mentok puasa Daud lah. Mentok puasa Daud. Lek saran kula nggih, enggak usah aneh-aneh. Wallahu a'lam bishawab. Zaman sekarang itu tirakatnya itu aja, menghindari yang haram itu aja. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram itu udah bagus sih. Orang itu asal tidak durhaka kepada Allah itu bagus banget sekarang. Tirakatnya itu aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.